kita lakukan di tempat yang kita cintai ini, membahas bersama-sama tentang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang memang para ulama mengatakan ketika kita membahas tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka di situ ada 3 bagian yang bisa kita ringkas dari pembicaraan tentang Rasul. Yang pertama yaitu berbicara tentang sirahnya atau sirah nabawiyah, sejarah hidupnya. Dari kelahiran beliau, pertumbuhannya, sampai dapat wahyu dakwahnya, sampai hijrah dan meninggal di kota Madinah. Itu namanya sirah nabawiyah, dan itu tidak kita bahas di pembahasan kita tentang Rasul. Yang kedua yaitu tentang keseharian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu bagaimana cara hidup Rasul, makan, minumnya, tidur. Nah itu keseharian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini masuk ke dalam bab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, atau kalau bahasa kita yaitu kitabnya ada riwayat Imam Tirmidzi, Syama'il Muhammadiyah wal Khasa'is Al-Mustafawiyah. Nah ini berbicara tentang keseharian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dari bagaimana tidurnya Nabi, bagaimana cara makannya Nabi, dan bagaimana Rasulullah SAW bergaul, dan bagaimana sikap Rasul saat bertemu dengan sahabatnya, dengan orang muslim, non muslim. Itu sudah kita bahas di dalam beberapa pertemuan sebelumnya. Itu kita hampir beberapa tahun kita selesaikan bagaimana hal-hal yang berkaitan dengan sehari Rasul SAW, keseharian Rasul. Di Syama'il juga ada pembahasan tentang khalqiyah, yaitu khalq ini adalah ciptaannya, bentuk fisiknya Nabi. Ini juga termasuk bagian dari sejarah Rasul. Nah, inilah yang akan kita bahas di pertemuan ini dan beberapa pertemuan ke depan, yaitu tentang bagaimana fisik Rasul. Kalau di dalam kitab suka diberikan ka'annaka tarahu, seakan engkau melihatnya. Karena memang fisik Nabi itu di dalam hadis itu dijelaskan sangat detail dari ujung rambutnya sampai kakinya. Rambutnya, ubannya, fisiknya sampai kakinya diceritakan. Nah ini tentunya salah satu materi yang penting untuk kita ketahui. Kalau sejarah mungkin kita sering dengar lahirnya, perjuangan, tapi fisiknya Nabi itu bagaimana? Karena ketika kita semakin kenal dengan kepribadian Nabi, tentunya semakin kita cinta. Dan ketika kita cinta, apa yang datang dari Nabi itu mudah untuk kita terima, bahkan kita akan berusaha mengikuti apa yang datang dari Rasul. Karena memang kata para ulama seperti Imam Syafi'i pernah mengatakan, man arafahu ahabbahu wa man ahabbahu ata'ah. Siapa yang mengenalnya dia akan mencintainya. Kalau sudah mencintainya dia akan mengikutinya. Ini adalah salah satu upaya kita untuk lebih mengenal Rasul secara fisik. Nanti kalau fisik selesai baru kita berbicara tentang khalq. Ini namanya khalq. Yang kedua khuluq. Yaitu khuluq ini adalah bagaimana sabarnya Rasul, bagaimana kejujurannya, bagaimana kelemah lembutan Nabi, itu khuluq. Ini adalah akhlak-akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita mulai pada kesempatan hari ini dan beberapa pertemuan ke depan kita akan membahas dengan tema besar, seakan kamu melihatnya. Kalau kemarin 1 hari bersama Rasul, kita anggap selesai. 1 hari bersama Rasul, kalau nggak salah 3 atau 4 tahun kita selesaikan. Nah sekarang seakan kamu melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini penjelasan ini harus bersumber dari hadis atau dari sahabat. Kenapa? Karena tidak bisa kita logikakan. Karena pembahasan ini bukan logika, tapi ini adalah katanya nakal, harus menukil semuanya. Karena ini kesaksian dan tidak bisa dilogikakan, tidak bisa direka-reka. Maka ketika kita bahas seakan kamu melihatnya, pasti kita akan dapati banyak tentang ayat, hadis, perkataan ulama, seputar itu penjelasannya. Yang pertama tentunya kita membaca dalam surat Al-Kahfi ayat 110 yang mengenalkan tentang fisiknya Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan kul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wala yusyrik biibadati rabbih ahada. Kul, katakanlah
innama hanya saja, tidak lain dan tidak bukan, ana saya ini kata Rasul, basyarun mithlukum. Basyarum mithlukum, manusia seperti kalian. Ini ayat yang berbicara tentang fisik Rasul sallallahu alaihi wasallam. Katakan aku ini manusia seperti kalian kata Rasul. Hanya saja yuha ilayya, Allah berikan wahyu kepada saya. Apa isi wahyunya? Dikatakan annama ilahukum ilahun wahid, bahwa Tuhan kalian itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Dan siapa yang mengharap berjumpa dengan Allah dengan perjumpaan yang baik, hendaklah dia beramal yang saleh dan jangan menyekutukan Allah. Ini adalah isi wahyu yang diberitakan oleh surat Al-Kahfi di ayat 110 kepada kita tentang Nabi Muhammad SAW. Ayat ini tentunya banyak dijelaskan oleh para ulama. Yang pertama, menjelaskan Nabi, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad SAW, dari jenis manusia, bukan dari jenis malaikat. Berarti Nabi itu manusia. Maka kita harus tahu bagaimana nih jenis kemanusiaan Nabi Muhammad SAW, fisiknya bagaimana. Kemudian Nabi Muhammad diberikan kemuliaan Allah dengan diberikan wahyu. Dan inti daripada wahyu itu mengajak kita untuk bertauhid dan beramal soleh. Ini surat Al-Kahfi 110. Yang kita menjadi pembahasan kita ini, innama ana basyarum mithlukum, sungguh saya ini tidak lain dan tidak bukan seperti manusia seperti kalian, manusia biasa seperti kalian. Tetapi kata-kata Nabi Muhammad manusia biasa ini jangan salah kita tafsirkan, karena ada juga berpegang dengan surat Al-Kahfi 110, oh kalau begitu Nabi manusia biasa seperti kita, jadi tidak usahlah membahas berlebihan, sudah. Yang perlu kita bahas wahyunya. Nah, padahal Allah mengenalkan kepada kita, kenali dulu nabinya, baru wahyu dan isi wahyu. Kalau kita kenal sama nabinya, maka wahyunya itu akan menjadi mudah untuk kita praktekkan. Kadang-kadang kita ini dapat sesuatunya diambil, yang memberinya kita lupa. Oh saya dapat dari Allah, tapi lewat bapak fulan. Jangan pernah kita bersyukur kepada Allah tanpa mengingat kebaikan si fulan tadi. Man lam yashkurin nasa lam yashkurillah. Kata Rasul, siapa yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia, berarti dia tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan wahyu yang kita lakukan, apa yang kita percayai, amal soleh yang kita lakukan adalah sumbernya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak boleh melupakan Rasulnya. Apa kata penjelasan para ulama berdasarkan ayat-ayat Al-Quran? Orang terdahulu banyak yang kafir mengingkari kenabian gara-gara dia hanya melihat nabinya itu sosok manusia biasa seperti dirinya. Ini menunjukkan dilarang kita. Bahkan lihat bagaimana kafir Quraisy, orang kafir Quraisy Mekah, mereka mengingkari dakwah Nabi karena mereka hanya melihat Nabi itu sebagai manusia biasa. Mereka mengatakan waqalu mali hadzal rasul. Ini apaan Rasul seperti ini? Ya'kulut ta'am wa yamshi fil aswaq. Makan makanan seperti kita, jalan di pasar, melakukan aktivitas pasar, jual beli. Laula unzila ilaika malakun ilahi malak. Coba seandainya diturunkan malaikat, fayakuna ma'ahu nadhira. Mereka kafir gara-gara melihat Nabi itu manusia biasa. Masa Nabi makan, minum seperti kita? Masa Nabi berjual beli di pasar? Coba kalau malaikat, pasti kami akan mengikuti kalau itu malaikat. Ternyata salah melihat kenabian itu hanya sebagai manusia biasa. Maka kalau kita melihat Nabi Muhammad, Rasul kan manusia biasa, akhirnya kita menjadi seperti orang-orang yang sebelumnya. Maka kita tidak boleh melihat manusia biasa pada Rasul SAW seperti yang dipandang oleh mereka. Bahkan kaum para nabi sebelumnya pun mengingkari dakwah para nabi mereka hanya karena melihat nabinya sebagai manusia biasa. Ini cerita Nabi Nuh, kaumnya bilang apa? Faqalal mala'ul ladzina kafaru min qaumih. Dan ingatlah ketika mereka dari kaum Nabi Nuh mengingkari dakwah Nabi Nuh dengan mengatakan ma naraka illa basyaran mithlana. Ma naraka illa basyaran mithlana. Saya tidak melihat, kami tidak melihat Anda wahai Nabi Nuh
kecuali manusia seperti kita. Wah, ini bahaya sekali mengatakan manusia seperti kita. Nah, karena kadang-kadang dengan surat Al-Kahfi 110, Rasul itu manusia biasa seperti kita. Ini Rasul bilang, ini kaum kafir mengingkari gara-gara ini. Nabi Nuh diingkari oleh kaumnya gara-gara mengatakan, ma naraka illa basyaram mithlana. Kami enggak ngelihat engkau wahai Nabi Nuh kecuali manusia biasa seperti kita. Nah, ini menjadi sebab mereka mengingkari. Kemudian cerita Bani Israel yang saat ini menjajah dan mengambil hak saudara kita di Palestina. Nah, kita selalu berdoa untuk saudara-saudara kita di Palestina, semoga Allah berikan kekuatan kepada mereka. Allah berikan pertolongan, yang meninggal mati syahid, yang harta porak-porandan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala, disatukan kekuatan mereka, diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sisi waktu dan tempat lain kita selalu berdoa kepada Allah. Semoga Allah hancurkan Zionis Israel ini yang berusaha untuk menghancurkan umat Nabi Muhammad SAW. Orang yang tidak tersentuh dengan kejadian-kejadian di Palestina saat ini perlu dipertanyakan keimanannya. Innamal mu'minuna ikhwah. Persaudaraan kita tidak dibatasi dengan negara. Siapapun dimanapun di atas muka bumi ini, mereka yang beriman kepada Allah, mereka adalah saudara kita. Mereka terluka, kita harus merasakan keluka mereka. Mereka menangis, kita pun harus bisa merasakan tangisan mereka. Insya Allah, Allah selalu berikan kemenangan kepada kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Bani Israel pun menolak dakwah Nabi Musa dan Harun dengan mengatakan, faqalu anu'minu li basyar mithlina. Mereka berkata, anu'minu, apakah kita akan beriman li basyaraini, kepada dua orang manusia mithlina, yang seperti kita. Itu Nabi Harun dan Nabi Musa, dua orang manusia biasa. Wa qaumuhuma lana abidun, sementara kaumnya adalah budak-budak. Artinya Bani Israel menolak dakwah Nabi Musa dan Harun karena menganggap basyaraini mithlina, dia kan manusia biasa seperti kita. Wah, ini kalimat bahaya kalau bilang Nabi Muhammad manusia biasa seperti kita. Apa itu maksud kalimat itu tuh? Bahkan Nabi Soleh, kaumnya juga menolak Nabi Soleh dengan mengatakan, ma anta illa basyarun mithluna. Ma anta illa basyarun mithluna. Hai Soleh, kamu ini bukan siapa-siapa, kamu cuma manusia seperti saya, seperti kita. Manusia seperti kita. Ini penolakan mereka itu gara-gara melihat nabinya sebagai manusia seperti dirinya. Kemudian Nabi Syuaib, kaumnya bilang, qalu innama anta minal musahharin wa ma anta illa basyarum mithluna. Nabi Syuaib, wa ma anta, dan kamu tidak lain dan tidak bukan illa basyarum mithluna, kecuali manusia biasa seperti kita. Berarti kalimat kul innama ana basyarum mithlukum jangan literal langsung diambil, oh Nabi Muhammad manusia biasa kayak kita. Karena kaum-kaum terdahulu hancur gara-gara mengatakan nabi-nabinya sama seperti dirinya. Nah, ini tentunya kata para ulama berarti nabi ini manusia seperti kita. Maksudnya apa? Di sini dijelaskan. Maksud kalimat nabi itu manusia biasa seperti kita, seperti kalian, adalah nabi itu manusia, bukan dari jenis malaikat. Beliau dapat merasakan lapar dan haus bila tidak makan dan tidak minum, lelah dan mengantuk bila kurang tidur, capek bekerja, dan beliau juga dapat sakit, terluka, bahkan meninggal. Itulah kemanusiaannya. Jadi tentunya ini satu hikmah yang besar. Kalau nabi dari malaikat, bapak disuruh ayo kerja ibadah, jangan sampai tergoda dengan pekerjaan. Nabi kan malaikat, nggak butuh makan, wajar lah kalau memperhatikan ibadah terus nggak kerja-kerja. Karena malaikat nggak bisa dijadikan contoh. Bapak harus sabar, nabi kan malaikat. Nah, ini Allah berikan kepada kita, qul innama ana basyarum mithlukum, maksudnya aku ini manusia seperti kalian. Aku kalau nggak makan lapar, tapi bekerjaku tidak mentelantarkan kewajibanku kepada Allah. Tapi semua, jadi kita bisa menjadikan beliau sebagai qudwah hasanah. Ini yang dikatakan kemanusiaan Nabi Muhammad SAW. Nah, bagaimana secara fisik Nabi Muhammad? Apakah dia mirip seperti kita? Iya. Dari segi rambut, Rasul punya rambut juga. Keningnya, matanya sama dengan kita. Tapi jenisnya berbeda. Jenisnya berbeda. Ini yang perlu kita ketahui dan kita pelajari di pelajaran-pelajaran kita. Coba kita sebagai mukadimah saja. Secara fisik,
Nabi Muhammad berbeda dengan kebanyakan manusia pada umumnya. Dikatakan oleh Aisyah, nahahum nabiyyu anil wisal rahmatan lahum. Nabi dulu melarang para sahabat untuk wisal. Apa itu wisal? Puasa dengan menyambung. Hari ini kita puasa misalkan, pas maghrib kita tidak berbuka. Kita lanjutin puasa. Untuk saya masih kuat, saya nggak mau berbuka. Itu dilarang sama Nabi Muhammad. Nahana, Rasulullah melarang kami, kata para sahabat, anil wisal, untuk puasa wisal. Ketika kata Aisyah, ketika para sahabat dilarang, kalian kalau datang berbuka cepat makan. Bahkan la yazalu nas bi khairin ma'ajjalul fitr. Orang itu baik kalau mensegerakan berbuka. Jangan kau sambung puasamu. Mereka melihat Nabi nyambung puasanya. Kok Nabi nggak berbuka? Akhirnya mereka bilang, innaka tuwasil. Ya Rasul, tapi Anda kok nyambung? Apa jawab Nabi? Qal inni lastu kahayatikum. Aku tidak sama seperti kalian. Berarti Rasulullah manusia dari segi fisik, punya rambut dan sebagainya, tapi ternyata tidak seperti kita Rasulullah SAW. Inni lastu kahayatikum. Bukhari Muslim. Saya tidak seperti kalian. Kenapa? Inni yut'imuni rabbi wa yashqini. Aku ini dikasih makan dan minum langsung dari Allah dan kalian tidak melihat. Kelihatannya aku nyambung, sebenarnya aku bisa makan dan minum tanpa engkau lihat, langsung dari Allah Subhanahu. Wah, berarti berbeda Rasulullah SAW. Bahkan dikatakan Nabi Muhammad kesempurnaan fisiknya dikatakan apa di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dengan sanad sahih dari Anas bin Malik, ma ba'atsallahu nabiyyan illa hasanal wajhi wa hasanas saut. Tidak ada nabi yang diutus oleh Allah kecuali ganteng, suaranya indah. Jadi kalau kata ulama, nabi itu orang yang paling ganteng di kaumnya. Di zaman Bani Israel dulu yang paling ganteng Nabi Musa dan Harun. Di zaman Nabi Soleh yang paling ganteng Nabi Soleh. Di zaman Nabi Ibrahim yang paling ganteng Nabi Ibrahim. Di zaman Nabi Muhammad tentunya Nabi Muhammad SAW sampai yaumul qiyamah yang paling sempurna, paling ganteng. Jadi makanya kalau ada orang ngaku nabi, lihat aja mukanya dulu. Nggak usah pakai macam-macam. Muka kayak begini ngaku nabi. Emang paling ganteng di antara kita. Seluruh dunia itu yang paling ganteng adalah para nabinya. Wa kana nabiyyukum, dan nabi kalian ini Nabi Muhammad ahsanuhum wajhan, paling ganteng di antara semua para nabi. Berarti Nabi Yusuf berdasarkan hadis ini kalah. Kita tahu, kita kagum dengan gantengnya Nabi Yusuf. Wa kana nabiyyukum, nabi kalian ini maksudnya Nabi Muhammad ahsanuhum wajhan, wajahnya paling tampan. Wa ahsanuhum sautan, dan suaranya paling merdu. Nabi Daud kalah dengan suara Nabi Muhammad SAW. Ini menunjukkan Nabi ini bukan seperti kita. Kalau ada Nabi kan kayak kita, jauh banget. Orang paling ganteng di antara seluruh hamba Allah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia yang paling sempurna. Manusia di antara semua makhluk paling sempurna. Dan di antara manusia yang paling sempurna para nabi. Dan di antara yang paling sempurna dari para nabi adalah nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita bandingin diri kita sama nabi, kejauhan. Terlalu jauh sama nabi-nabi yang lain saja jauh, apalagi sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Hasan bin Thabit pernah menggambarkan ketampanan Nabi dengan mengubah sebuah syair. Ada yang mengatakan ini syairnya beliau. Ada yang masih berselisih sanadnya sahih apa tidak. Tapi syair beliau mengatakan begini. Wa ahsanu min kalam taraqattun aini wa ajmalu min kalam talidin nisa'u. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Dia bilang, demi Allah, aku tidak pernah melihat dengan mataku ini orang yang lebih indah dan lebih sempurna dari kamu wahai Nabi Muhammad, dan tidak ada seseorang yang dilahirkan oleh seorang wanita manusia yang lebih sempurna dari kamu wahai Nabi Muhammad. Khuliqta mubarra'an, seakan-akan kau diciptakan terbebas min kulli aibin, dari kekurangan. Enggak ada kurang. Kalau kita lihat orang, ini orang ganteng, sayang hidungnya. Ini orang ganteng, sayang keningnya. Ada ke? Tapi kalau ini, khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Terlepas dari segala aib. Ka'annaka khuliqta kama tasha'u. Seakan-akan kau diciptakan sekehendak dan kemauanmu wahai Nabi Muhammad. Allah, ini luar biasa apa? Ungkapan sahabat Nabi tentang gantengnya, sempurnanya Rasulullah SAW. Lalu mungkin timbul pertanyaan, gantengnya Nabi sama Nabi Yusuf ganteng mana? Karena ada hadis sahih Muslim riwayat Imam Ahmad,
Ketika Rasulullah SAW Mi'raj, beliau ketemu dengan para nabi, di antaranya ketemu dengan Nabi Yusuf. Ketika ketemu dengan Nabi Yusuf, beliau mengatakan begini, "Fa'idha ana bi Yusuf." Waktu itu saya ketemu dengan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Idza huwa, ternyata dia itu Nabi Yusuf, qad u'tiya, telah diberikan kepadanya syatral husni, setengah ketampanan. Sungguh aku lihat Nabi Yusuf, dia seakan-akan telah diberi setengah ketampanan. Ketika Imam Ibnu Qayyim menjelaskan kalimat ini, kalau seandainya tampan itu turun 100%, 50% dibagi untuk Nabi Yusuf sendirian, 50% untuk seluruh manusia. Nah, tahu kita dapat berapa persen? 0,00 sekian. Nabi Yusuf setengah. Tapi ketika menjelaskan Nabi Muhammad, di sini khilaf. Lalu Nabi Muhammad gantengan mana dengan Nabi Yusuf? Makanya jangan kaget kalau cerita Nabi Yusuf disuruh lewat perempuan, disuruh apa? Ngupas itu buah. Ketika ngelihat tangannya berdarah-darah, kena pisau, tidak terasa sakitnya. Karena ngelihat itu apa? Gantengnya Nabi Yusuf. Allah udah nggak tahu rasanya itu bagaimana itu. Tapi nanti kita akan lihat ganteng muka Nabi Muhammad dibuat oleh syair para ulama apa ahli lughah. Kalau melihat Nabi Yusuf melukai tanganmu tidak terasa karena nikmat yang melihat Nabi Yusuf, sungguh kalau engkau melihat Nabi Muhammad bukan tanganmu yang terluka tapi hatimu. Kenapa? Ketika engkau tidak melihat lagi, hatimu tidak akan bisa tenang karena luka hatimu tidak melihat Nabi Muhammad. Wow, itu gantengnya Rasul. Makanya kita penasaran nih bagaimana bentuk Nabi Muhammad ini. Ini luar biasa. Dan jangan khawatir saat pembahasan syariat, kenapa sih sholat fikih, kenapa membahas tentang Nabi? Jangan dipikir membahas tentang Nabi itu cerita biasa. Menceritakan tentang Nabi Muhammad adalah syariat. Bahkan katanya para ulama ini justru menguatkan syariat kita. Ketika kita sudah kagum dengan pembawa syariat, kita akan bangga menjalankan syariatnya. Inilah kata para ulama. Menurut sebagian ulama seperti As-San'ani, Nabi Yusuf lebih ganteng daripada Nabi Muhammad. Dan ini dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah yang meninggal tahun 728 Hijriah. Tetapi menurut jumhur ulama, mayoritas ulama, Nabi Muhammad lebih tampan dibandingkan Nabi Yusuf. Berdasarkan hadis tadi. Wa kana nabiyyukum ahsanuhum wajhan. Nabi kalian lebih tampan atau paling tampan di antara mereka. Hadis ini yang tadi kita bacakan ini kalimat jelas. Sungguh Nabi kalian yang paling ganteng. Berarti Nabi Yusuf kalah gantengnya. Sam. Makanya ulama mengungkap seperti itu. Kalau seandainya 100 ketampanan diturunkan, 50 untuk seluruh manusia, 50 untuk Nabi Yusuf. Kalau keduanya digabung menjadi satu, itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad 100%. Khuliqta mubarra'an min kulli aib. Itu sempurna. Jadi inilah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan lihat riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah. Rasulullah pernah bilang begini. Walladzi nafsu Muhammadin fi yadihi. Demi jiwaku yang berada di tangannya. La ya'tiyanna ala ahadikum yaumun wala yarani. Nanti akan datang satu masa kalian tidak bisa melihat aku, kata Rasul. Dan tsumma la an yarani, sungguh seseorang ingin melihatku, ahabbu ilaih, lebih dia cintai min ahlihi wa malihi wa ma'ahum. Kata Rasul, ketika orang pernah melihat aku sekali, kemudian sekali waktu dia tidak bisa melihat lagi ketemu aku, maka untuk ketemu aku dia siap meninggalkan semua keluarganya yang dicintai. Bahkan semua yang dia miliki, hartanya dilepas sekedar hanya melihat aku, kata Rasulullah SAW. Allah, tiket untuk melihat Nabi. Makanya untung kita nggak pernah melihat Nabi langsung. Baru ngelihat Nabi langsung, ada Nabi di Mekah, kita semua ke Mekah ditinggalin keluarga kita semua. Bisnis dibuang semua. Kenapa? Karena nikmatnya ngelihat Nabi melebihi semua nikmat tadi. Semua. Nah, Nabi Yusuf tadi bagaimana perempuan itu bisa nikmatnya melihat muka Nabi, tangannya terpotong-potong tidak terasa. Bagaimana kalau ngelihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Yang terakhir pujian para ulama ini sebelum kita nanti bulan depan baru kita mulai masuk dari fisiknya Rasul, kita mulai dari rambutnya Rasul, keningnya Rasul, matanya Rasul, hidung, telinga sampai mulut, dagunya, jenggotnya dan seterusnya. Itu akan sangat menarik dan kita pun ketika baca ini namanya kitab Syama'il al-Muhammadiyah wal Khasais al-Mustafawiyah,
nggak ada bosan kita membaca tentang kekasih kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pujian para ulama bagaimana? Dikatakan oleh Al-Imam Al-Busiri, Muhammadun basyarun walaysa kal basyari. Muhammadun basyar, Nabi Muhammad itu manusia, tapi la kal basyar, tapi enggak seperti manusia biasa. Bal huwa kal yaguti bainal hajari. Kalau dihitung-hitung Nabi Muhammad manusia, tapi tidak seperti manusia biasa. Seperti batu di antara batu intan permata. Nah, kalau kita batu koral, Nabi Muhammad adalah batu intan. Sama-sama batu, tapi jenisnya itu apa? Beda. Makanya kalau ada yang bilang, Nabi kan kayak kita. Kayak antum Nabi. Siapa antum sama Nabi Muhammad? Ini akan berbeda. Tapi kalau tidak tahu, Qul innama ana basyarum mithlukum yuha. Itu hadis ayat Al-Kahfi 110 itu saja. Tapi lihat Nabi Muhammad manusia tapi tidak seperti manusia biasa. Manusia biasa ibarat batu biasa, Nabi Muhammad batu intan permata. Kemudian di penjelasan para ulama, fama belagul ilmi fihi annahu basyarun wa annahu khairu khalqillahi kullihimi. Memang Nabi Muhammad itu manusia, tapi yang paling sempurna di antara seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Sayyid Ja'far bin Husain bin Muhammad Al-Barzanji juga pernah mengatakan anta syamsun. Ini kalau yang tidak paham, wah ini musyrik. Ini adalah saat memuji. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Anta iksiru wa ghali, anta misbahus suduri. Itu puji-pujian kepada Rasul. Anta syamsun, Anda wahai Nabi Muhammad bagaikan matahari. Wa anta badrun, dan engkau wahai Nabi Muhammad bagaikan bulan purnama. Anta nurun fauqa nuri, engkau cahaya di atas cahaya. Maksudnya ini pujian waktu itu mereka bilang matahari adalah membawa cahaya di siang hari. Bulan purnama membawa sinar di waktu malam. Tetapi Nabi Muhammad lebih dari kedua sinar itu. Kenapa? Karena sinar itu hanya ada di siang hari, bulan hanya ada di malam hari. Nabi Muhammad sepanjang hidup menjadi sinar kita. Makanya mereka bilang anta nurun fauqa nuri. Engkau adalah cahaya di atas cahaya dua tadi. Matahari hanya ada di siang hari saja cahayanya. Bulan hanya ada di malam hari. Nabi Muhammad cahayanya sepanjang hidup ada Nabi Muhammad. Hidup kita bisa sholat, ini adalah cahaya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya anta nurun fauqa nuri. Engkau adalah cahaya di atas cahaya. Kalau matahari hanya memberikan cahaya secara fisik, bulan secara fisik, Nabi Muhammad cahaya fisik dan juga zahir batin hidup kita dengan cahaya Nabi Muhammad. Kalaulah bukan karena cahaya Nabi Muhammad, dakwah Nabi Muhammad, risalah Nabi Muhammad, kita tidak tahu mana yang haram, mana yang halal, mana yang hak, mana yang batil. Dengan cahaya ini bisa kita lihat, oh ini haram, oh ini hak, oh ini batil. Inilah anta nurun fauqa nuri. Anta iksirun wa ghali, anta misbahus suduri. Engkau bagikan emas murni yang sangat mahal dan engkau menjadi pelita hatiku. Karena dengan petunjuk dari Nabi Muhammad kita bisa melihat kebenaran. Itulah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada pertemuan akan datang kita akan membahas fisik Rasulullah yang ternyata dari ujung rambut sampai ujung kaki berbeda dengan kita. Dan terakhir, bukan berarti hanya menceritakan rambut, tetapi nanti ada amalan-amalan yang dianjurkan berkaitan dengan rambut, dengan telinga. Itu ada amalan dari Rasul. Sehingga nanti kita tetap mendapatkan ajaran cerita tentang Rasul dan ajaran-ajaran tentang dari sumbernya dari Rasul berkaitan dengan anggota fisik kita. Sekali lagi semoga apa yang kita pelajari ini mendapatkan keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga ditumbuh suburkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga nanti di yaumil qiyamah Allah kumpulkan kita dengan beliau di surganya Allah yang bernama Al-Firdaus. Amin. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.